Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, masih tentang filter. Kita sudah bahas bahwa filter yang ideal memang filter yang bentuknya seperti ini ya. Dalam konteks low pass filter, maka frekuensi cutoff-nya, di area cutoff-nya ini vertikal sempurna. Sehingga frekuensi yang di bawah cutoff, maka akan diteruskan dengan gain 1. Kemudian frekuensi yang lebih dari frekuensi cutoff, maka akan dihilangkan sampai 0. Namun kenyataannya memang filter itu tidak ideal ya, tidak lurus seperti ini. Kalau kita lihat literaturnya, ada banyak jenis filter sebetulnya. Jadi memang tergantung dari aplikasi yang akan kita buat ya. Ada filter berupa elektronik, misalnya dengan kapasitor dan resistor ya, yang kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian juga bisa berupa digital filter. Jadi setelah masuk ADC, analog to digital converter, maka akan jadi angka-angka kan ya. Maka difilter secara digital dengan program. Ada juga mechanical filter, misalnya shock breaker ya, di kendaraan kita itu kan sebetulnya filter. Dan sebagainya ya, ada banyak jenis filter sebetulnya. Nah, untuk digital filter, ini ada banyak jenis juga, ada banyak teknik ya yang bisa kita gunakan. Misalnya ada Butterworth, Chebyshev, Bessel, elliptic, optimum L, Gaussian, Rice cosine, dan seterusnya ya, ada banyak. Nah, kita akan membahas sedikit ya tentang Butterworth, Chebyshev, dan elliptic. Nah, sini respon frekuensi ya. Perhatikan di sini gain, di sini frekuensi. Nah, ini 4 gambar ini merupakan jenis filter yang berbeda-beda, tetapi semuanya mencerminkan low pass filter ya. Kita lihat Butterworth ya. Butterworth dibuat, idenya adalah supaya tidak ada ripple di daerah passband ini. Ini tidak ada ripple, ya kan rata. Ini juga rata di bawah. Tapi memang kelemahannya, cut off-nya ini landai ya. Dan ini kan tidak baik. Semakin landai, semakin tidak baik. Tadi kita sudah bahas bahwa yang ideal itu memang tegak lurus ininya, frekuensi cut off-nya. Nah, maka kemiringannya, ini dia rendah lah. Kurang, paling jelek lah diantara yang 3 jenis ini. Oke, kemudian yang kedua, Chebyshev. Kita bagi dua, ada Chebyshev tipe 1, ada Chebyshev tipe 2. Yang tipe 1, memang slope-nya itu moderate ya. Lebih baik daripada Butterworth. Dia lebih tegak ya. Tetapi dia ada ripple di sini, di daerah passband yang atas. Oke. Kalau yang tipe 2 kebalikannya. Di daerah yang atas ini landai, di bawahnya dia ada ripple. Apa ruginya dengan adanya ripple? Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada angka-angka 0,6, 0,8. Nah, ketika di titik ini, di mana gainnya 0 ya, memang ketika dapat frekuensi ini, memang dia perfect ya. Artinya si noise itu memang hilang sama sekali. Tapi ketika dinaikkan lagi frekuensinya atau dikurangkan, dia akan naik. Ya, dia akan naik di sini, di daerah 0,6, dia akan naik. Maka sinyal yang ada di frekuensi ini itu tidak sepenuhnya hilang, masih ada, masih sisa. Atau di daerah 0,8 nih. Ini masih sisa, masih ada. Ya. Itu kelemahannya. Kemudian yang berikutnya elliptic. Nah, elliptic ini kemiringan cut off-nya ini paling baik di antara Butterworth dan Chebyshev. Tapi kelemahannya ada ripple baik di atas maupun di bawah ini. Nah, jadi kita bisa pilih antara Butterworth, Chebyshev, tipe 1, tipe 2, elliptic. Ini contoh untuk low pass ya. Untuk high pass ada lagi. Butterworth juga bisa untuk high pass, low pass, band stop, dan seterusnya ya. Demikian pula dengan Chebyshev dan juga elliptic. Tapi di gambarnya memang hanya untuk low pass filter saja. Ini kalau Butterworth kita lihat di sini seperti ini ya.
spektrum apa namanya respon frekuensinya. Di sini adalah gain dalam satuan desibel, sinyal frekuensi. Nah, setiap filter baik Butterworth, Chebyshev, elliptic dan sebagainya itu memiliki orde ya. Semakin besar seperti polinomial ya. Semakin besar ordenya, maka semakin bagus filternya. Ini kalau kita lihat ini orde 1 landai, orde 2 agak tajam, orde 3 tajam, 4 dan 5 dan seterusnya. Makin tinggi ordenya, maka dia makin bagus filternya. Tetapi semakin besar ordenya, semakin tinggi ordenya, maka komputasinya akan semakin berat ya. Dan untuk microcontroller mungkin susah. Kecuali kita punya hardware yang tinggi speknya, dan juga pasti perhitungannya akan menjadi lebih lama, jauh lebih lama gitu, jika menaikkan order. Nah, ini Chebyshev. Seperti ini ada ripple di atas, kemudian tidak ada ripple di bawah. Ini tipe 1. Kalau tipe 2-nya ripple di atas, ini tipe 1 ya. Kalau tipe 2 dia ini di atasnya tidak ada ripple, bawahnya yang ada ripple ya. Nah, seperti ini ya. Tipe 2 di atasnya tidak ada ripple, bawahnya yang ada ripple. Kemudian demikian pula dengan ordenya ya. Makin tinggi ordenya makin bagus performansinya dari Chebyshev ini. Kalau elliptic ya seperti ini ya, di atas ada ripple, di bawah juga ada ripple. Nah, kapan kita memilih Butterworth, Chebyshev atau elliptic ya, itu tergantung dari aplikasi kita ya, tidak bisa disamaratakan. Masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Tetapi kita bisa menilai performance dari filter kita dengan menghitung ini, namanya SNR, signal to noise ratio. Dari bahasanya kita bisa cek rasio antara sinyal dan noise-nya. Jadi ketika sinyal itu kita tangkap dari sensor, itu kan campur sebetulnya. Sinyal aslinya ada, ditambah noise-nya kan ya. Nah, dengan menggunakan filter, maka kita kan ingin menghilangkan noise-nya dan mengambil sinyalnya saja gitu. Tapi kan pasti tidak ideal, masih ada noise yang tersisa. Nah, ketika noise-nya itu tersisanya masih banyak, maka pasti SNR-nya rendah. Karena signal to noise ratio-nya rendah ya. Kenapa rendah? Karena noise-nya masih besar di sini nih. Ini rumusnya ya. Dia SNR itu daya dari signal, power ya, power dari signal dibagi power dari noise. Atau kalau dalam biasanya kita menggunakan amplitude dari voltage ya, maka rumusnya seperti ini. Amplitude di sini adalah RMS dari sinyal tersebut. Root mean square ya. Ya kalau kita punya sinyal 220 volt sinusoidal ya berarti RMS-nya ya 220 dikali akar 2 kan gitu ya kira-kira ya. Maaf, RMS-nya 220 volt, amplitudenya 220 volt dikali akar 2 gitu ya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat di sini. Di sini amplitude dari signal yang original ya, sinyal aslinya tanpa noise dibagi dengan si amplitude dari noise-nya. Jadi kalau noise-nya masih besar, setelah difilter masih besar juga noise-nya, maka SNR-nya rendah ya. Maka sinyal yang kita filter seharusnya SNR-nya lebih tinggi dibanding kalau belum difilter. Karena kalau waktu belum difilter kan campur noise ya. Sehingga SNR-nya kan jadi rendah, noise-nya masih ada. Nah, setelah difilter kan harusnya noise-nya berkurang ya, atau bahkan bisa hilang. Nah, setelah noise-nya hilang atau berkurang, maka SNR-nya akan meningkat. Itu logikanya. Jadi memakai apapun filter yang kita gunakan, teknik apapun yang kita gunakan, ujung-ujungnya adalah mana sih filter yang menghasilkan SNR paling besar untuk aplikasi kita. Nah, begitu cara memilihnya guys, memilih filter. Dan juga memilih ordernya, order dari filter tersebut. Selanjutnya kita akan mensimulasikan ya live view sinyal sinyal original kita simulasikan menggunakan live view.
skenario yang akan kita lakukan adalah seperti ini ya. Kita akan membuat signal yang asli ya, yang original. Kemudian kita ganggu, kita tambah dengan noise. Maka akan menghasilkan signal plus noise. Sinyalnya nanti akan rusak ya. Kemudian kita akan menggunakan filter sehingga menghasilkan sinyal yang sudah terfilter. Nah, kalau filter itu ideal, maka hasil dari ini sama dengan sinyal originalnya kan gitu ya. Ini harus sama nih. Karena fungsi dari filter adalah menghilangkan noise. Jadi signal tambah noise, noise hilang kan tinggal jadi signalnya. Cuma memang tidak akan ideal ya. Noise masih tetap ada. Oke, kita cek dengan menggunakan live view. Oke, kita akan membuat signal yang originalnya dulu. Signal processing. Ini ada banyak toolbox ya untuk menghasilkan signal. Ini coba kita simulasikan sinyal sinus ya. Sinusoidal. Kemudian frekuensinya bisa kita kontrol ya. Kita klik kanan, create control supaya kita lebih mudah nanti mengatur-ngatur frekuensinya. Kemudian amplitudo kita buat kontrol juga supaya lebih mudah. Oke, yang kita namakan original signal ya. Ori signal. Ini frekuensinya berapa? Ini kita akan setting nanti. Kemudian nih ori signal amplitudonya. Oke. Nah, maka dia akan muncul di sini ya. Kita pindahkan dulu semua. Oke. Biar lebih nampak. Kita akan mensimulasikan sinyal dengan frekuensi 50 Hz ya, 50 Hz. Ini ganti 50. Kemudian frekuensinya 50 ya. Amplitudonya kita set 300 lah misalnya. Oke. Nah, kemudian kita klik kanan, kita ingin tampilkan ke dalam grafik ya. Supaya nampak nanti sinyal originalnya. Oke, ini kita run. Oh, maaf, belum dikoneksikan di sini ya. Koneksikan dulu. Oke. Kita run di sini. Terlalu jauh ya range-nya. Kita coba sampai x-aksisnya sampai 0,1 aja. Nah, sinyal yang kita buat ya, ini sinyal originalnya nih, masih halus. Sinusoidal dengan frekuensi 50 Hz ya. Dan amplitudo 300. Oke. Berikutnya kita membuat sinyal ininya. Noise-nya ya. Kita buat sinyal noise-nya, kita copy paste aja sini, paste. Biar lebih mudah. Ini pakai Ctrl C Ctrl V aja ya seperti biasa. Kemudian di sini noise 1 frekuensi. Kemudian di sini noise 2 amplitudo. Noise 1 amplitudo ya. Oke. Nah, kita copy paste juga bisa. Nah, ini kita akan lihat seperti apa sih noise-nya bentuknya. Oke. Oh, ini masih sama ya. Noise-nya mau kita set ini. Kita set noise-nya itu frekuensinya adalah 150 Hz coba ya. 150 Hz ya. Ini biar rata. 150 Hz.
50. Tapi amplitudenya ya kecil ya, kalau namanya juga noise ya. Jadi kita set di sini ya katakanlah 100 lah. Ini kita asumsikan frekuensi harmonik ya dari power line. Jadi kelipatan 50. Ini noise-nya ya. Tentunya ini scale-nya kita samakan sepertinya amplitude sama ya, padahal amplitude beda nih. Ini kan sampai 300, ini hanya sampai 100. Ini kalau kita samakan sumbu Y-nya di 300 ya. 300 dan juga 300. Nah, seperti ini. Ini sinyal original. Signal, kemudian sini noise. Signal plus noise ya. Signal plus noise. Nah, jadi seperti sorry, ini noise saja ya, sorry. Noise saja. Nah, setelah itu kan kita akan gabung ya. Kita akan gabung. Nah, kita masih dalam tahap membuat signal yang campur noise nih. Kita bisa menggunakan tambah aja di sini. Tambah. Masuk sini ya. Jadi kalau Anda buat yang lebih rapi ya. Oke, kemudian ini kita copy paste lagi. Copy dari sini aja. Nah, ini kita lihat. Ini berarti signal plus noise ya. Kan dicampur signal aslinya ditambah noise. Ini kebanyakan nih. Oke. Kita run. Maka seperti ini hasilnya ya. Jadi sinyal yang asli ditambah noise akan jadi seperti ini hasilnya. Oke. Oke, nah sekarang kita hapus kembali ya grafnya di sini, jadi agar bisa lebih simpel nanti kita ya. Karena kita kan tidak butuh ini. Tadi hanya untuk menunjukkan saja seperti ini loh gelombangnya. Oke. Nah, kita sudah punya signal plus noise ya. Ini akan kita filter nanti. Oke. Dan kita filter nanti. Scale Y-nya tadi 300. Oke, udah oke. Oke, sekarang kita mungkin kita tambah noise satu lagi ya. Mungkin tambah noise satu lagi supaya bisa lebih jelas nanti. Kita copy aja dari sini ya. Ctrl C, Ctrl V. Ini noise yang kedua. Jika noise biasanya kan nggak cuma satu ya, ada banyak. Setelah masuk colokan PLN ya, nanti ada noise 50 Hz. Setelah nanti masuk ke kabel-kabel gitu ya, pekabelannya kurang baik, nanti ada noise sekian ratus Hz gitu. Iya, ada banyak. Oke, noise 2 amplitude, noise 2 amplitude, noise 2 frekuensi. Oke. Nah, kita tambahkan lagi di sini numerik. Tambah di sini. Sini aja lah. Ini gabung ke
Ini ya, sini ya. Oke. Nah, jadi yang kita pantau bukan di sini. Gelombang yang mau kita lihat bukan di sini lagi, tapi di sini. Karena sudah penjumlahan dari 3. Oke. Masukkan sini. Oke. Nah, ini kita set 350. Tapi amplitudenya kita kecilkan ya, jangan 100 tapi 50. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, kita pengen lihat kan, kita cek dengan menggunakan Fourier spektrum frekuensinya. Kita bisa cek, coba kita tambahkan di sini. Nah, processing spectral, nah pilih amplitude and fase ya, spectral, spektrum frekuensi. Kita cek di sini, sinyalnya kita masukkan. Ini kita copy aja di sini. Kemudian pilih yang amplitude, spektrum, magnitude ya. Oke. Nah, ini kita tulis di sini spektrum dari signal tambah noise. Kita run. Oh, sebentar ya. Oh, sepertinya grafnya kita ganti dulu ya. Yang pakai graf ini. Ini kan soalnya parameternya tadi sumbu-nya sudah di set 300 ya kan. Tidak auto lagi dia. Oke, kita bikin baru aja. Graf. Perform graf. Sama sebetulnya dengan yang atas, tapi dia sudah auto. Masukkan sini. Ini signal spektrum ya. Spektrum ini signal yang campur noise. Oke, kita run. Nah, di sini nampak ya. Di sini ada frekuensi, nampak frekuensi 50, juga 150, juga ada 350 ya, tapi kecil 350-nya. Coba kita tambahkan jadi 50 ininya nih, 50. Oke, amplitudenya ya, supaya lebih besar noise-nya kelihatan. Oke, ini seperti ini nih. Jadi sinyal yang plus noise ini memang hancur ya, tidak halus kan ya. Setelah ada noise dari ini, dari frekuensi 150 sebesar 100 amplitude ya, amplitude 100 ditambah amplitude 50 dari sinyal dengan frekuensi 350. Ini 350 ya. Ini noise yang kedua. Ini noise yang pertama, ini sinyal asli. Nah, ini kita baru mensimulasikan sinyal yang ada noise-nya. Kan kita sedang bahas filter ya. Nah, sekarang kita coba cek filternya. Kita ingin perhatikan dari spektrum ini, kan kita ingin menghasilkan sinyal yang asli dengan frekuensi rendah dan menghapus sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi gitu kan. Ini kalau kita cek secara visual aja ya, lihat grafiknya seperti ini kan, kita bisa setting frekuensi cut off-nya itu bisa di 100, 125, 75, 51, 53, bebas ya, pokoknya di atas 50 kan ya. Karena frekuensi asli kita 50. Frekuensi yang di atas 50 ingin kita hilangkan. Kan gitu ya.
Coba kalau kita setting frekuensi cutoff-nya 75 misalnya. Nah, kita pakai apa dulu nih ya filternya. Oke, kita coba processing filters. Nah, kita bisa pakai Butterworth langsung di sini atau bisa juga kita pilih express signal analysis filter. Nah, kalau ini pilihannya lebih banyak, bisa ganti-ganti. Nah, ini kan bisa low pass, high pass segala macamnya, bisa juga Butterworth, Chebyshev, inverse Chebyshev, elliptic, Bessel dan sebagainya ya. Oke. Kita pakaikan dulu sebentar. Nah, tadi sinyal yang ada noise-nya kan ya. Kita filter. Ini kita masukkan sini, ini sinyal yang ada noise-nya kita masukkan sini. Maka masukkan sinyal sudah di filter. Nah, ini kita copy dari sini ya. Atau bikin baru juga nggak apa-apa ya. Silakan aja bebas ya. Kalau saya copy berarti kan enak karena sudah X-nya sudah sama dengan yang grafik sebelumnya. Skala X-nya sama, skala Y-nya juga sudah sama. Itu aja kelebihannya. Nah, terus ini kita cek filter signal. Sinyal sudah difilter. Masuk ke sini. Nah, berarti ini filter signal. Coba kita geser biar nampak. Besar dikit ya. Ini filter signal. Nah, kita setting properties ya. Oh, cutoff-nya bisa kita pakai ini aja, pakai kontrol aja. Oh, ini salah kaki ya. Sebentar, ini harusnya signal ya. Signal, signal input masuk sini. Oke. Nah, di sini baru kita masukkan frekuensi cut off-nya. Kita mau set berapa sih? Kita create control ya, supaya bisa kita ganti. Nanti muncul di sini kontrolnya. Nah, di sini nih. Lower cut off. Kita geser sini aja ya. Nah, ini defaultnya 100 nih. Kita mau ganti menjadi 70 lah ya, misalnya nih. Jadi filternya di sini, cutoff-nya di sini nih, daerah 70. Kan ini 50 75 ya, sekitar ke 75 ya. Jadi frekuensi di atas 75 itu akan dihilangkan. Yang di bawah yang di atas 70 kita hilangkan, yang di bawah 70 kita pertahankan. Karena dia cutoff-nya di angka 70. Ini kalau kita klik properties. Nah, ini kita pilih apa dulu nih? Kita misalnya pilih Butterworth order 2 ya. Ini komputasinya paling ringan nih. Order 2 cut off-nya 100, cut off-nya nanti kita bisa ganti di sini ya. Dengan kontrol tadi ya. Jadi ini don't care lah untuk sekarang. Atau kita juga bisa set 70 juga boleh. Nah, kemudian kita lihat di sini transfer function atau kelihatan tuh. Akan jadi seperti ini dia. Ini kalau kita ganti ordernya makin tajam kan, cut off-nya makin tajam tuh. Tajam. Akan sangat tajam sekali ya. Atau pakai Chebyshev misalnya, Chebyshev. Ya. Makin rendah itunya ya makin jelek ya. Atau Chebyshev. Yang ini. Ya, ada banyak lah tipikalnya. Kita coba Butterworth dulu ya, order 2. Order 2 kita coba. Nah, ini kita jalankan. Lihat frekuensi cutoff-nya 70, Butterworth order 2. Kita tambah juga ini ya, spektrumnya ya, supaya kita tahu perbandingannya. Kopas dari yang sebelumnya.
Dari sini kita ambil. Oke. Ini spektrum dari filter signal. Oke. Nah, ini ya spektrum dari sinyal yang sudah difilter. Oke, kita coba run. Yang sebelah kiri dua graf yang di sebelah kiri adalah sebelum difilter, dua graf sebelah kanan setelah difilter ya. Kita lihat hasilnya. Oh, ini grafiknya. Tunggu. Ada kesalahan ya. Bukan tampil spektrumnya. Bukan tampil sinyal tapi spektrumnya, sorry, belum dibikin spektrumnya dulu. Ini maksudnya spektrumnya ya. Copy paste. Nah, gini harusnya. Kan kita pengen lihat spektrum bukan lihat sinyalnya kan. Oke, masuk sini. Kemudian kita pilih magnitude. Nah, lihat sini. Saran lagi. Nah, kita lihat perbandingannya. Wah, ini kiri sama kanan juga beda ya. Kita samakan aja scale-nya nih. Scale-nya Y-nya 0 sampai 250. Oke. Ini juga harus sama juga biar secara visual lebih enak lihatnya kan. 0 sampai 250. Yang Y-nya maksudnya. 0 sampai 250. Oke. Nah, perhatikan di sini. Frekuensi yang 150 ini sudah lumayan halus ya. Frekuensi yang 150 ini terfilter, tapi masih ada sisa. Dikit aja sisanya tuh. Kalau yang 350 habis sudah tuh. Ya. Jadi halus sinyalnya yang dihasilkan. Nah, kalau kita geser frekuensinya menjadi 250 ya. Maka yang terfilter cuma yang 350 saja. Karena kan cut off-nya itu di sini. Karena dia low pass, maka frekuensi yang 150 masih masuk. Yang 50 pun pasti masuk. Sedangkan yang 350 akan di remove. Ini kita coba run lagi. Nah, seperti itu ya. Frekuensi 50 masih ada, 150 masih ada. Sedangkan yang 350 itu terhapus walaupun belum terhapus semua, masih ada sisa dikit. Ya. Karena cut off-nya 250 Hz. Dan sinyalnya masih seperti ini tuh. Nah, ini pengaruh dari frekuensi cut off ya. Nah, sekarang apa pengaruh dari order? Nah, kita lihat order di sini nih. Atau jangan order dulu lah, kita pakai order yang sama tapi menggunakan Chebyshev misalnya. Nah, kan Chebyshev. Oke. Kita run. Nah, yang nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda. Coba kalau kita ini Butterworth, kan kita kembalikan ke Butterworth lagi ya di semula. Cuma nanti kita ganti ordernya. Ini kan masih ada sisa nih di sini kecil nih, ya. Coba kalau ordernya kita naikkan jadi ekstrim lah ya, 10 misalnya. Jadi seperti ini, sangat sharp ya. Kalau tadi kan order 2 begini. Jadi frekuensi 350 masih ada sisa tuh, kecil ya. Kita kan cut off-nya di 250. Nah, ini kita coba order 10. Nah, sangat sharp ya. Nah, coba perhatikan. Ini hilang apa tidak nih yang ini nih, yang 350 nih. Harusnya udah hilang loh. Soalnya kan di lihat di sini 350 tuh udah hilang tuh, udah rata kan, itu kan 350 udah rata. Oke. Kita jalankan. Nah, udah hilang tuh ya. Cuma masih jelek sinyalnya, kenapa? Karena yang ini kita masukkan juga 150. Nah, sekarang kita cut off-nya kita ganti.
Kita kan pengen hilangkan yang 150 nih, berarti cutoff-nya kita ganti misalkan 100 atau 75. Coba kita cek 100 ya. Atau kembali ke 70 yang tadi. Tadi kita set 70 kan. Oke, kita set 70. Kita jalankan. Tapi kita lihat dulu 70 ini. 70. Oh, 70 masih ini ya. Masih agak-agak ngeri nih. 70-nya nih di sini nih. Masih. Coba tapi kita lihat dulu. Kita belum tahu nih. Oh, sudah hilang ya. Sudah hilang. Tapi masih sisa tuh. Di bawahnya tuh. Kecil kan kelihatan. Kalau kita besarkan nih. Tuh. Masih ada dikit. Ya. Nah, maka yang paling bagus ya kita naikkan aja cut off misalnya jadi 100 gitu ya. 100. Kan udah aman tuh 100 lah. Harusnya ya. Nah, lebih bagus kan hasilnya tuh. Lebih landai. Maka sinyal yang dihasilkan lebih mulus. Coba kalau kita ganti Chebyshev ya sebetulnya sama aja ya kalau dalam kasus ini ya. Chebyshev ganti seperti ini ya. Karena dia low pass. Nah, gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau high pass? Nah, high pass justru malah yang low-nya hilang ya. Coba kita iseng ya, kita coba pakai high pass. Kita hanya ambil yang ini saja nih, yang 350. Yang 350 kita pas. Sedangkan yang rendah 150 dan 50 itu kita hilangkan ya, kita remove. Nah, berarti frekuensinya diganti, kemudian filternya juga diganti. Ini jadi high pass ya. High pass. Kemudian ini juga diganti, cut off-nya menjadi ya kira-kira 300 ya, 300 coba. 300 atau 250. Nah, kita coba run. Nah, maka yang ada hanya frekuensi ini, noise yang ini. Noise yang 350 Hz tuh yang muncul. Ya inilah noise-nya nih. Noise-nya ini. Oke. Nah, bagaimana kalau ingin mendapatkan yang 150 tengah-tengah nih? Jadi kita mau buang yang rendah dan mau buang yang tinggi. Tinggi dibuang, rendah dibuang. Maka kita masih ingat yang kita pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu menggunakan bandpass ya kan, bandpass. Kita cek sini bandpass. Nah, bandpass di sini. Nah, kalau bandpass berarti ditanya low cut off sama high cut off. Low cut off-nya berarti frekuensi sebentar ya. Frekuensi ini kan kita mau ngambil yang ini saja nih, 150. Maka ya kira-kira yang 100 ke bawah kita buang, 200 ke atas juga kita buang. Berarti 100 dan 200 ya. Kita cek ini. 100 dan 200. Dan 200. Nah, ini kita lihat transfer function-nya seperti ini kira-kira kalau Chebyshev. Kalau Butterworth ya seperti ini. Nah, ini sini. Ini 100 ke bawah itu dihilangkan, 200 ke atas juga dihilangkan. Frekuensi kita kan tadi kan 150 ya, tengah-tengah kira-kira. Coba kita lihat ya. Oke. Ini berarti kita hilangkan saja nih ya. Oke. Kita run. Oke. Kita jalankan. Nah, yang ada hanya ini saja nih. Yang 150. Yang 50 hilang, yang 350 hilang. Nah, sinyal inilah yang tadi 150 frekuensinya dengan amplitude 100. Ini kan 100 kan amplitudenya ya. Nah, begitu kira-kira yang bisa kita lakukan. Atau mau ini lagi, mau coba lagi ya. Kita simulasikan ini. Justru yang dihilangkan hanya yang tengah saja, yang tengah dihilangkan, yang pinggir ada, yang rendah ada, yang tinggi ada. Tinggi kita loloskan, rendah kita loloskan, tinggi kita loloskan. Justru yang tengah-tengah ini yang kita hilangkan. Kebalikan dari bandpass, itu kita gunakan bandstop ya, bandstop.
Jadi frekuensi antara ini kita lihat ini ininya. Nah, ini 1, ini 0 bahkan. Kebalik ya. Jadi frekuensi yang rendah kita loloskan, yang tinggi kita loloskan, justru yang tengah-tengah ini yang kita hilangkan. Maka seharusnya kalau seperti ini harusnya yang tengah ini hilang. Yang kiri dan kanan tetap ada. Kita jalankan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi seperti ini. Ya kan? Yang kiri ada, yang tengah ada, justru yang ini. Nah, ini kita menggunakan band stop ya. Jadi kita sudah mensimulasikan low pass, high pass, band pass, dan band stop dengan menggunakan Butterworth dan juga Chebyshev, dan kita sudah coba ubah-ubah ordernya. Terima kasih. Assalamualaikum.